Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara yang sudah lama juga ada yang tidak kelihatan atau tidak saya lihat, tapi hari ini boleh hadir. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Di tengah-tengah pandemi yang masih ada katanya ya. Tapi percayalah, sekalipun bumi bergoncang, namun kita tetap ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Mari kita ambil baca dari Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mic-nya sound system-nya kurang, bass-nya kurang ya, terlalu treble-nya tinggi saya lihat. Ini, ya, oke. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara yang tidak membawa Alkitab boleh membaca di layar. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Petrus dalam sejarah gereja adalah seorang rasul utama, saudara. Di antara murid-murid yang lain, Petrus adalah salah seorang rasul utama. Ada 3 rasul utama, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi Petrus adalah pemimpin yang terutama di antara mereka. Dan seorang yang dihormati dalam sejarah gereja. Bahkan di dalam sejarah gereja Katolik, Petrus dianggap sebagai paus pertama. Ya, jadi kalau hari ini ada paus sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik, maka Rasul Petrus dianggap sebagai paus pertama. Itulah sebabnya makam Rasul Petrus itu ada di bawah gereja di kota Roma. Tema hari ini saya mau kasih judul, "Dari Nelayan Menjadi Seorang Pelayan." Saudara, kita tahu Petrus adalah seorang nelayan yang hidup di Danau Genesaret. Ya. Dalam Alkitab, Danau Genesaret itu punya 3 nama. Genesaret, Tiberias, atau Galilea. Ya. Jadi kalau saudara baca Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret itu sama saja. Ya.
Di Israel, danau yang cukup besar adalah Danau Genesaret atau Danau Galilea. Jadi Israel itu negaranya memanjang dari utara ke selatan. Nah, Danau Galilea atau Genesaret ada di atas, saudara. Dia airnya dari mana? Dari Sungai Yordan. Lalu air dari Danau Galilea ini mengalir ke selatan menuju danau yang jauh lebih besar, namanya Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena memang air di Laut Mati itu tidak mengalir kemana-mana. Akibatnya kadar garam di Laut Mati ini sangat tinggi sekali. Tidak ada makhluk hidup di sana ya, tidak ada ikan atau tumbuhan yang hidup di bawah di dalam danau tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kampung nelayan di mana Petrus tinggal namanya Kapernaum, ya, desa Kapernaum. Nah, Yesus sering ada di sana. Sering nginap di rumahnya Petrus, kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus seorang nelayan. Dia dibesarkan di desa itu, dia tinggal di sana. Jadi dia tahu betul akan situasi yang namanya Danau Galilea. Dan sebagai nelayan, tentu saja Petrus bukan seorang yang punya sekolah tinggi ya. Ya mungkin hanya SD atau SMP lah pendidikannya. Jadi dia bukan seorang yang akademis. Tapi Petrus adalah seorang karakter pemberani. Ya, orangnya spontan. Seringkali dibilang Petrus itu ngomong dulu mikir belakangan, gitu ya. Makanya kita lihat dalam beberapa cerita bagaimana Petrus bertindak lebih dulu atau ngomong lebih dulu walaupun ada risiko, baru belakangan dia ralat, kira-kira begitu ya. Nah, sebagai seorang nelayan, desanya kecil, bukan kota besar. Jadi kehidupan masyarakat di sana ya sederhana saja, saudara. Mungkin bagi orang-orang yang biasa di kota besar, tinggal di sebuah desa kecil akan membosankan rasanya. Dan begitulah kehidupan masyarakat nelayan tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai nelayan, Petrus dan teman-temannya tentu juga pernah mengalami yang namanya masa yang sulit. Ya, pernah punya situasi di mana mereka tidak mendapat tangkapan ikan. Dan saudara tahu kalau seorang nelayan sudah seharian, mereka itu biasanya berangkat malam, karena ikan biasanya muncul itu malam hari, saudara. Jadi mereka biasanya berangkat ya jam 10 malam, lalu pulang pagi-pagi gitu ya. Nah saudara tahu kalau nelayan pulang tidak membawa tangkapan, artinya mereka nggak punya penghasilan. Ya. Dan tentunya kalau pulang tanpa tangkapan, tubuh sudah lelah, semalam-malaman nggak tidur, dan tidak ada tangkapan, pasti sedih, kecewa, ya. Dan pulang ke rumah, kira-kira istrinya akan bagaimana? Mana nggak ada tangkapan hari ini? Karena mereka tentu perlu hidup, perlu makan untuk hidup, ya. Dan penghasilan mereka adalah dari menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah gambaran daripada kehidupan kita sehari-hari pada dasarnya. Kita tentu tiap hari bekerja, kita tiap hari punya aktivitas. Ya. Bapak Ibu yang bekerja di kantor atau bekerja di sekolah atau dimanapun. Kita punya rutinitas setiap hari. Namun suatu saat kita pernah punya masalah dalam hidup ini. Mungkin juga sekarang ada yang sedang menghadapi masalah. Nah, ketika kita menghadapi masalah, apalagi masalah yang sangat teramat berat, ya. Bayangkan kalau ada seorang kepala rumah tangga pengangguran, ya, habis di PHK, apalagi zaman sekarang katanya banyak perusahaan yang tutup dan sebagainya. Tentu itu menimbulkan sebuah rasa tidak berdaya atau tidak mampu. Bagaimana rasanya saya sebagai seorang kepala rumah tangga, tapi ternyata saya tidak bekerja atau tidak punya penghasilan. Sementara ada anak istri yang harus dinafkahi. Syukur-syukur kalau istrinya bekerja. Tapi bagaimana kalau suami tidak bekerja, istri tidak bekerja? Nah, itulah situasi yang mungkin membuat orang-orang dalam zaman ini seringkali merasa hidupnya menjadi terpuruk. Atau merasa tidak ada sesuatu lagi, harapan apapun di dalam hidupnya.
Alkitab mengatakan seperti orang sedang melewati lembah kekelaman, saudara. Apakah saudara pernah mengalami dalam hidup ini seperti sedang melewati lembah kekelaman? Hidup yang rasanya melewati lorong gelap. Nggak tahu apa lagi yang mau dilakukan. Ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tapi mungkin saudara pernah mengalami sebuah persoalan yang rasanya nggak tahu mau ngapain lagi. Kita mau marah, tapi nggak tahu marah sama siapa. Kita kecewa, tapi nggak tahu mau kecewa sama siapa. Atau bahkan mungkin kita kecewa kepada diri sendiri atau kita kecewa kepada orang lain. Nah, kalau kita sempat menghadapi seperti itu, tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kapan ini akan berakhir? Atau bagaimana ini berakhir? Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai manusia biasa sekalipun, kita perlu mengalami sebuah peristiwa dalam hidup kita yang akan mengubah hidup kita untuk selama-lamanya. Ada istilah, mungkin saudara pernah mendengar, moment of truth. Saat dimana kita mengalami sebuah pencerahan, saat dimana kita seperti mengalami sebuah pembaharuan dalam hidup kita. Kalau istilah rohani, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, setiap orang perlu mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Karena peristiwa itulah yang akan mengubah hidup kita. Itulah yang akan membawa kita kepada titik balik. Kalau orang belum pernah mengalami yang namanya moment of truth dalam hidupnya, atau titik balik, maka dia sedang berjalan dalam arah yang tidak menentu, saudara. Nah, bagaimana Petrus mengalami sebuah titik balik dalam hidupnya? Kita mau belajar pagi hari ini. Dan saya berdoa, setiap kita yang mungkin sedang mengalami sesuatu yang besar, berat dalam hidupnya hari-hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa perubahan dalam hidup saudara. Titik balik dalam hidup akan membawa kita memasuki arah yang benar. Ya, arah yang benar. Itulah sebabnya kenapa Yesus berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Arti kata bertobat itu sebetulnya berbalik arah. Jadi kata bertobat sebetulnya adalah momen di mana kita harus berbalik arah dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak berbalik arah, kita akan terus berada dalam kegelapan. Kalau kita tidak berbalik arah, kita akan merasa jalan kita benar, tapi ujungnya maut, saudara. Ada 3 hal yang kita perlu alami dan lakukan. Bagaimana kita mengalami balik arah dalam hidup kita, saudara. Yang pertama adalah kita harus membuka diri terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dalam keadaan terpuruk, orang-orang yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya cenderung menjadi orang yang menutup diri. Cenderung menjadi orang yang mengisolasi dirinya. Bukan karena COVID ya. Tapi karena dia merasa bahwa saya malu, saya nggak tahu mau ngapa-ngapain. Jadi akhirnya orang-orang seperti ini akan menarik diri, menutup diri, menjauhkan diri dari siapa saja. Dan pikiran mereka cenderung menjadi negatif. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan juga bisa. Bahkan penuh dengan penyesalan. Aduh, kenapa gue begini ya? Aduh, kenapa sih mesti mengalami seperti ini ya? Coba kalau waktu itu nggak begitu, saya nggak akan seperti ini. Saudara, ada banyak orang yang hidup di dalam penyesalan. Termasuk menyesal menikah. Aduh, kenapa gue mesti menikah sama dia ya? Kenapa bukan sama si Anu ya? Tapi mau cerai nggak bisa. Orang Kristen. Aduh, kenapa gue mesti kerja di sana ya? Harusnya kan waktu itu saya terimanya yang di sana tuh. Saudara,
penyesalan demi penyesalan terjadi dalam hidup mereka. Dan kemudian mereka menutup diri. Namun, saya mau katakan, orang yang menutup diri dalam situasi yang terpuruk, orang yang menutup diri dalam situasi dalam kegelapan, itu akan merugikan diri sendiri, saudara. Orang yang mengurung diri lebih banyak, ya hanya mikirin masalah, mikirin diri sendiri, coba jawab sendiri gitu ya. Ya pusing sendiri namanya. Nah, kita belajar, ternyata orang-orang yang cenderung menutup diri ketika mereka sedang mengalami persoalan yang berat, itu bisa membahayakan diri sendiri. Ada banyak kasus bunuh diri, saudara. Kenapa orang melakukan bunuh diri? Karena mereka menutup diri. Ketika mereka mengalami persoalan, mereka menutup diri, mereka menyalahkan diri sendiri, mereka merasa menyesal, tapi mereka nggak tahu mau buat apa. Lalu muncullah pikiran-pikiran, udah mendingan kamu bunuh diri. Karena dengan bunuh diri kamu selesai dari masalahmu. Karena dengan kamu bunuh diri, kamu terlepas dari situasimu. Tapi apakah benar dengan bunuh diri selesai persoalan? Tidak, saudara. Akan muncul persoalan yang baru. Keluarga akan lebih menderita melihat saudara bunuh diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, menutup diri bukan solusi. Tapi kita melihat bagaimana Petrus di sini. Petrus dalam keadaan kecewa semalam-malaman, dia menangkap ikan tidak ada hasil. Siapa yang gak kecewa, saudara? Mungkin pada waktu itu Petrus juga punya kebutuhan. Aduh, saya harus bayar ini, bayar itu. Gak ada uang. Gak ada penghasilan. Gak ada ikan. Dan secara fisik itu lelah. Lelah semalam-malaman gak tidur. Ada di tengah danau yang dingin dan gelap, saudara. Tapi apa yang kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi? Ketika Yesus datang, Yesus melihat ada perahu yang ada di pantai. Dan Petrus dengan teman-temannya sebetulnya mungkin ya dengan lesu sedang membereskan jala. Sedang dicuci lagi jalannya supaya nanti siang atau nanti malam mereka bisa ke danau kembali. Dalam keadaan lelah, apa yang dilakukan? Di dalam ayat 3, di sana kita lihat, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Ini Petrus lagi siap-siap mau istirahat kan? Dia udah membereskan perahunya, dia mau pulang, saudara. Petrus datang, Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tolong dong perahumu. Yesus naik ke atas perahu Simon. Kita nggak tahu dialog apa yang terjadi. Tapi di sini kita melihat Petrus welcome kepada Yesus. Tidak kita ketahui apakah Petrus sudah mengenali Yesus dengan baik pada waktu itu. Tapi yang jelas Petrus mempersilahkan Yesus untuk naik ke perahunya, saudara. Dan kemudian Yesus bilang coba sedikit ke tengah. Kenapa? Karena ribuan orang atau ratusan orang sudah berdiri di tepi pantai dan Yesus lagi mau khotbah mengajar. Saudara, kita melihat di sini bagaimana hati Petrus membuka diri kepada Tuhan. Dalam keadaan kecewa, dalam keadaan mungkin putus asa atau dalam keadaan dia sedih, tidak ada penghasilan hari itu. Tapi dia mengizinkan Yesus untuk naik ke perahunya. Dan Petrus membawa Yesus sedikit ke tengah dari pantai. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat di sini? Petrus tentunya bukan seorang yang, ya udahlah aku dalam keadaan kecewa, ngapain lagi ngurusin orang mau pinjem perahu gitu ya. Buang waktu, buang tenaga. Tapi kita lihat Petrus bersedia untuk menerima Yesus. Dan saudara tahu, waktu Yesus ada di perahu Petrus, Yesus ngapain saudara? Di dalam ayat 4, di sana dikatakan bahwa Yesus mengajar. Yesus berkhotbah.
kepada ribuan orang yang ada di tepi pantai. Petrus ada di perahu bersama dengan Yesus. Kira-kira Petrus ikut dengar nggak? Pasti ikut dengar, saudara. Dan ketika Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, itu membawa sesuatu perubahan dalam hatinya, saudara. Itulah sebabnya kenapa ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, ketika kita dalam keadaan punya persoalan yang begitu pelik, bukan menutup diri, bukan menjauhkan diri dari Tuhan, bukan menjauhkan diri dari saudara-saudara seiman, tapi justru kita harus datang kepada Tuhan, saudara. Justru kita harus terbuka untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kita harus mengundang Dia. Kita harus berkata, Tuhan, silakan naik dalam perahu hidupku ini. Aku mau mendengarkan perkataanmu. Aku mau mendengarkan nasihatmu. Aku mau mendengarkan apa yang Engkau ingin aku lakukan. Izinkan Yesus naik dan masuk ke dalam situasimu, saudara. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu mendengarkan kata-kata nasihat. Persekutuan orang-orang percaya adalah tempat di mana kita akan menerima kekuatan rohani, saudara. Makanya kalau orang Kristen ketika punya persoalan yang berat justru menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari Tuhan. Hidup mereka semakin tertekan. Hidup mereka akan justru dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan yang bisa sampai kepada titik terendah dalam hidup mereka. Yang kedua, apa yang kita lihat adalah membuka diri kepada Tuhan, maka yang kedua, taruh imanmu dan percayamu kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, orang-orang yang sedang terpuruk berada dalam lembah kekelaman. Ya, seringkali mereka kehilangan semangat hidup. Kehilangan semangat bekerja, kehilangan semangat bersosialisasi. Udahlah, maunya bangun tidur itu tidur lagi gitu ya. Saudara, mungkin beberapa waktu ini saudara mendengar tentang Daniel Mananta. Ya. Di mana dia di framing seolah-olah dia mualaf. Tapi saya mendengar satu YouTube, dia diwawancarai oleh satu orang, dan dia memberi kesaksian hidupnya di sana. Mungkin bagi saudara yang belum tahu siapa Daniel Mananta ini awal karirnya dia adalah seorang VJ di MTV dulu ya. Sekitar tahun berapa tuh? 2002, kalau nggak salah dia bilang 2002 dia memulai karirnya di situ. Lalu kemudian dia menjadi salah satu juri di Indonesian Idol. Nah, Daniel Mananta memberi kesaksian bagaimana dia sukses menjadi seorang artis VJ MTV ya. Begitu terkenalnya. Dan dia tentu kaya dengan karirnya itu, saudara. Namun, sampai suatu hari, dia seperti menjadikan karirnya itu, pekerjaannya itu sebagai Tuhannya gitu loh. Jadi dia begitu erat-erat menggenggam karir itu. Lalu kemudian ada sebuah peristiwa karena dia sering teriak ya, sebagai MC juga dia sering teriak. Suatu hari dia kehilangan suara, saudara. Di pita suaranya ada tumor, benjolan. Dan itu membuat dia nggak bisa ngomong, saudara. Kalaupun ngomong suaranya serak. Saudara. Kayak kecekek gitu ya. Dan saudara tahu,
Artinya dia akan kehilangan pekerjaan. Karena modal dia suara kan. Dan dia mengalami sebuah masa depresi pada waktu itu. Yang dia bilang, saya tuh kalau bangun tidur maunya nggak bangun deh. Kalau bisa tidur lagi, supaya hari itu cepat berlalu. Nggak tahu mau ngapain lagi saya. Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi orang yang sedang dalam keadaan mengalami situasi yang terburuk mungkin dalam hidupnya. Sampai suatu hari ada seorang temannya bilang, coba kamu datang ke seorang hamba Tuhan. Dan supaya kamu didoakan untuk sembuh, saudara. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu terbuka kepada Tuhan dalam situasi yang terpuruk? Karena saya percaya bahwa orang-orang yang sedang terpuruk, ya, orang-orang yang sedang mengalami masa lembah kekelaman dalam hidupnya, sebetulnya adalah situasi yang paling tepat bagi orang tersebut untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Orang-orang yang sedang mengalami kondisi yang paling kelam dalam hidupnya, itu adalah sebuah pintu bagi mereka untuk masuk ke dalam perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Jadi Daniel Mananta dalam situasi seperti itu, ya dia datang aja kepada hamba Tuhan. Nah, waktu mau didoakan, hamba Tuhan ini bilang, kamu harus mengampuni seseorang. Atau kamu harus mengampuni orang, dia bilang gitu. Lalu, dia nggak tahu siapa yang harus diampuni ya. Tapi akhirnya dia mengampunilah orang-orang yang dia pikirkan siapa orang-orang itu, lalu dia mengampuni dan dia mulai menyadari bahwa ternyata banyak orang yang dia sakiti. Banyak orang yang dia kecewakan dan juga banyak orang yang mengecewakan dia. Nah, ini kadang-kadang kita nggak pernah memikirkan hal ini biasanya ya. Ketika kita dalam kesibukan, dalam kejayaan, kita menganggap ya orang itu nggak terlalu penting. Semua berdasarkan kepentingan saya. Tapi kita nggak menyadari bahwa hubungan-hubungan seringkali rusak justru ketika seseorang ada dalam sebuah posisi yang sangat tinggi, saudara. Akhirnya si Mananta berdoa, lalu kemudian didoakan, dan ternyata suaranya nggak sembuh. Tapi dia mendapatkan pengertian begini. Tuhan sedang memproses kesembuhan bagi dia. Dan kemudian malam itu dia bisa tidur penuh dengan damai, dia bilang. Sebelum-sebelumnya dia nggak bisa tidur, saudara. Gelisah. Kenapa? Karena kehilangan suara itu sesuatu yang berarti banget bagi hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kisah Petrus ini, apa yang terjadi adalah ketika Petrus dalam keadaan yang kecewa, tapi dia membuka hati kepada Yesus, dia mempersilakan Yesus naik ke perahunya. Dan kemudian Yesus berkhotbah mengajar, Petrus mendengar firman Tuhan. Betul? Dan Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, imanmu akan timbul. Engkau akan punya sebuah keyakinan, engkau punya pengharapan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara nggak mendengarkan firman Tuhan, saudara memisahkan diri dari persekutuan, saudara mengurung diri dan sebagainya, yang ada adalah orang-orang, saudara akan mengalami depresi yang makin besar, saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, coba kita baca. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat
dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, kalau orang lagi dalam keterpurukan, ini pikirannya mumet. Bener nggak? Mumet itu gini, kayaknya campur aduk semua di pikiran ini. Mikir ini, mikir ini, mikir ini. Dan nggak tahu apa solusinya. Waduh, gelap rasanya. Tapi kalau saudara dengarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan bisa mengurai kekusutan dalam pikiranmu. Nggak tahu cara kerjanya gimana ya, nggak ngerti. Inilah kuasa Tuhan, inilah kuasa dalam firman itu. Ketika saudara terus mau datang kepada Tuhan, saudara camkan firman Tuhan, saudara renungkan firman Tuhan, saudara punya iman kepada firman Tuhan, kepada Tuhan itu sendiri, itu firman akan mengurai kekusutan dalam pikiranmu, saudara. Tuhan akan tunjukkan, tak, ini loh. Saudara bisa melihat, oh iya, ternyata masalahku tidak sebesar yang aku pikirkan. Ternyata masalahku tidak serumit yang aku bayangkan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam. Dia memisahkan roh dan jiwa, saudara. Wah, luar biasa ya. Pikiran saudara mulai terbuka. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, dalam Roma 10 ayat 17, saudara bisa lihat nanti. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara harus mendengar firman Kristus. Cari, temui. Bukan bengong, saudara. Bukan gini, ya terserah Tuhan lah. Enggak, kita harus dengar, kita harus cari firman Tuhan. Puji Tuhan sekarang ini dengan teknologi internet, kita tidak akan kekurangan firman, saudara. Ada banyak khotbah-khotbah firman Tuhan di YouTube ini yang saudara bisa dengarkan. Saudara bisa dibangkitkan kembali imannya. Saudara punya Alkitab tertulis atau Alkitab suara untuk mendengarkan suara Tuhan bagi saudara. Keputusan ada pada saudara. Tuhan kasih solusi. Tuhan sediakan jalan. Tapi apakah saudara mau mencari Tuhan? Jadi jangan bersikap pasif, ya. Jangan bersikap pasif. Terlalu banyak orang Kristen yang pasif dalam hidupnya. Dia hanya aktif kalau cari duit. Cari bisnis, aktif. Cari peluang bisnis, aktif. Tapi cari Tuhan, pasif. Berdoa malas. Berdoa sekedar aja. Hanya berdoa makan pagi, makan siang, makan malam, berdoa. Saudara, mencari Tuhan itu harus aktif. Harus dengan kerinduan. Harus dengan keinginan dari dalam hati. Bukan karena disuruh-suruh, saudara. Tapi percayalah, apapun keadaanmu, Tuhan tetap mengasihimu. Dan Tuhan tetap berbicara kepada saudara. Hanya masalahnya apakah kita mendengar dan menaruh perhatian atau tidak kepada suara Tuhan. Di sini banyak anak-anak ya. Halo anak-anak, coba angkat tangannya. Angkat tangan. Nah. Anak-anak kalau dipanggil sama mama papanya, berapa kali baru nyaut? Ayo coba. Matthew, kata mamanya. Berapa kali Matthew? Ya mama. Sekali mamanya panggil, apakah langsung nengok? Atau masih pegang pegang HP. Matthew. Kecuali mamanya udah bilang ini, Matthew. Oh iya ya. baru nengok. Saudara, kenapa kita tidak mendengar suara mama kita atau papa kita waktu dipanggil? Karena kita nggak perhatian. Kita lebih memperhatikan mungkin
games kita, HP kita. Padahal mamanya udah panggil 3 kali, nggak dengar. Baru suaranya kenceng, atau mamanya sambil bawa rotan. Enggak ya? Enggak bawa rotan kan? Gesper. Baru nengok. Tapi inilah gambaran kita dengan Tuhan sebetulnya. Tuhan itu selalu berbicara. Tuhan itu selalu berbisik, bersuara kepada kita. Tapi kita dengar atau tidak? Kita terlalu asik dengan masalah hidup kita. Kita terlalu asik dengan diri kita sendiri. Kita sibuk memikirkan persoalan kita. Aduh begini, gimana begini, gimana begini, gimana begini. Gimana minggu depan, gimana bulan depan, gimana anak saya, gimana kesehatan saya. Sampai kita nggak dengar apa yang Tuhan katakan terhadap diri kita, saudara. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi, ayo kita sebagai seorang anak Tuhan, belajar kita untuk menaruh perhatian kepada Tuhan. Carilah aku, kata Tuhan. Artinya kita yang harus aktif. Kalau saudara, di sini ada anak-anak, harusnya kalau pulang dari sekolah, apa yang harus dilakukan dulu? Cari mamanya dulu dong. Halo mama, aku pulang sekolah. Kasih tahu dong, aku pulang sekolah. Pasti mamanya akan bilang sesuatu. Mungkin pertama cuci tangan, yang kedua buka sepatu, dan yang ketiga pasti dibilang gini, sudah ada makanan. Enak nggak? Enak. Kita tinggal makan. Mama sudah siapkan makanan. Anak-anak nggak perlu masak, nggak perlu beli belanja dulu ya ke pasar, baru masak, baru enggak. Itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita pada dasarnya. Dia sudah sediakan apa yang kita perlukan. Masalahnya kita dengar apa enggak. Masalahnya kita menaruh perhatian atau tidak kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini, saudara. Terlalu banyak orang Kristen yang sibuk dengan dirinya sendiri. Jangan heran akhirnya mereka semakin terpuruk dan terpuruk. Nah, yang kedua di sini kita melihat bagaimana Petrus mendengarkan suara Yesus dan dia percaya terhadap apa yang Yesus katakan. Ya. Di dalam Lukas 5 ayat 4 dan 5 kita baca di sana. Ketika Yesus selesai berkhotbah, apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ada solusi enggak? Ada solusi. Petrus mungkin udah semalaman enggak dapat ikan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, "Hei Petrus, tebarkan jalamu sekarang." Tuhan kasih solusi. Tuhan kasih solusi dalam hidup kita. Percaya Tuhan kasih solusi. Ada solusi dari Tuhan. Nggak ada istilah jalan buntu. Nggak ada tuh. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ada solusi. Tapi dengarkan instruksinya, saudara. Dengarkan instruksinya. Kalau saudara nggak terbiasa mendengarkan suara Tuhan, maka saudara di situ akan bingung dalam hidup ini. Kesaksian Daniel Mananta, setelah suaranya dipulihkan, dia kemudian menjadi juri Indonesian Idol. Saudara tahu, dia menjadi juri itu 10 episode ya, dia cerita gitu. Tapi ketika episode ke-10, ada suara Tuhan di dalam hatinya. Tinggalkan Indonesian Idol. Tinggalkan Indonesian Idol. Saudara, bayangkan,
Dia sedang dalam posisi puncak. Tapi ada suara di hatinya. Tinggalkan Indonesian Idol. Gimana nih? Lalu dia ngomong sama istrinya. Dia bilang, ini Tuhan suruh nih. Saya tinggalkan Indonesian Idol. Bagaimana? Ini suara setan, suara Tuhan, atau suara diri sendiri? Ya, yang paling berkepentingan biasanya kalau soal pekerjaan suami adalah istri. Jadi istrinya bilang, oke, saya akan berdoa dulu. Dia berdoa ke kamar, setelah selesai berdoa dia bilang, oke, saya setuju katanya. Tuhan memberi konfirmasi. Saudara, bukan mudah ya meninggalkan sebuah profesi yang sudah dia geluti. Dari dari pimpinannya, kenapa kamu mesti tinggalkan Indonesian Idol? Itu kan berkat Tuhan buat kamu. Itu kan berkat Tuhan buat kamu. Kenapa harus kamu tinggalkan ini katanya? Bukankah Tuhan yang sudah berikan ini buat kamu? Kenapa harus kamu tinggalkan? Dia bergumul, apa nih jawaban Tuhan dengan hal ini? Lalu dia diingatkan kisah Abraham, saudara. Abraham menanti-nantikan anak selama bertahun-tahun. Betul? Sampai akhirnya Tuhan berikan Ishak. Tapi ketika Ishak sudah usia remaja, Tuhan minta Ishak. Bayangkan, anak yang diharap-harapkan, ditunggu-tunggu, tapi pada waktu tertentu Tuhan bilang, kasih anakmu kepadaku. Walaupun kita tahu ceritanya bagaimana Ishak tidak jadi dibunuh, dipersembahkan. Tapi Abraham punya hati untuk mendengar suara Tuhan. Hati yang mau nurut terhadap apa yang Tuhan katakan. Jadi Daniel Mananta mendapat satu konfirmasi dari hal itu. Oke, kalau Tuhan yang menyuruh saya tinggalkan Indonesian Idol, saya akan tinggalkan. Itu tahun 2020 dia bilang dia tinggalkan dan terjadilah COVID. Nah, saudara, dalam posisi seperti itu apa yang dia mau lakukan sekarang? Lalu dia melihat banyak teman-teman artis buat channel YouTube, podcast. Dia bilang, masa sih saya buat podcast? Dan seberapa berhasil podcast itu? Jadi dia masih memikirkan, dia lihat ada juga artis, ya cuman yang viewernya cuman sedikit ya. Ya masa begitu aja katanya. Tiba-tiba suatu malam, ada seorang temannya. Udah lama dia nggak ketemu. Tinggalnya di Australia. Dia kirim voice note. Temannya ini bilang gini, Daniel, kamu buat podcast. Kamu buat podcast. Dia nggak tahu. Tapi dia mendapat satu konfirmasi dari Tuhan. Temannya ini seorang pendoa juga ya. Tapi udah lama nggak pernah ketemu. Tiba-tiba aja dia kirim voice note dengan WA, kamu harus buat podcast. Saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah betapa pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup ini. Tuntunan daripada Tuhan mengatasi setiap persoalan apapun. Cari Tuhan, saudara. Dan kita lihat Petrus, sebetulnya Petrus itu seorang nelayan yang berpengalaman. Dia tahu betul kapan ikan datang, di mana ikan biasa berkumpul. Dan hal yang mustahil, ikan itu datang pada siang hari, saudara. Dan ketika Yesus ini tiba-tiba memerintahkan Petrus untuk melemparkan jala. Dan saudara tahu Yesus itu pekerjaannya apa? Tukang kayu.
Yesus bukan nelayan yang tahu persis di mana ikan. Secara manusia. Tapi di sini kita melihat bagaimana Petrus tidak lagi melihat Yesus sebagai manusia. Petrus tidak melihat Yesus sebagai tukang kayu. Tapi Petrus melihat Yesus sebagai seorang guru yang agung. Petrus berubah perspektifnya melihat siapa itu Yesus. Kenapa? Karena hati Petrus sudah diubahkan. Lewat firman Tuhan, dia tahu siapa yang sedang berbicara ini. Dia tahu siapa yang sedang mengajar tadi. Dan ada iman dalam hatinya terhadap Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, Petrus sekarang tebarkan jalamu. Dan Petrus berkata apa? Guru. Ya, guru. Kami ini sebetulnya udah capek semalam-malaman, tapi nggak ada hasil. Namun, nah ini ya, namun karena engkau yang menyuruhnya, Yesus engkau yang menyuruhnya, Yesus engkau adalah seorang guru, engkau adalah seorang pribadi yang berkuasa, berotoritas, saya mau lakukan. Saya percaya kepadamu, saya percaya atas apa yang kau katakan, aku mau lakukan Tuhan. Dan Petrus taat, saudara. Saudara, apakah kita mentaati apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita? Kalau kita ingin mengalami sebuah ledakan di dalam hidup ini, yang ketiga, terjadi yang namanya ledakan mujizat, saudara. Atau kita sering mendengar istilah breakthrough, terobosan. Tuhan, saya pengen hidup saya mengalami breakthrough. Tuhan, saya mau mengalami terobosan. Pekerjaan saya, bisnis saya mau mengalami itu, Tuhan. Saudara, itu terjadi dengan sangat simpel pada dasarnya. Dengarkan suara Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan, taati apa yang dia katakan. Begitu Petrus taat, saudara, dia lempar jalannya. Hasilnya menakjubkan. Hasilnya bukan cuma ikan-ikan teri, ikan-ikan kecil. Bukan hanya beberapa ekor ikan untuk menghibur hati Petrus. Udahlah, kamu kan gak dapat. Udahlah, dapatlah 5 ekor, 10 ekor, oke kan? Saudara, Tuhan itu gak pernah memberikan sesuatu kepada kita tanggung-tanggung. Amin. Mujizat terjadi, ledakan mujizat terjadi. Dikatakan itu jala hampir robek. Bahkan saking banyaknya, Petrus bilang, tolong panggil perahu satu lagi, ayo perahu satu lagi, sini nih. Udah mau tenggelam kita nih, saking banyaknya, saudara. Itulah mujizat, itulah kelimpahan yang Tuhan sediakan, itulah terobosan yang Tuhan sediakan, itulah perjumpaan yang luar biasa Petrus alami dengan Tuhan. Dan ketika dia melihat mujizat itu, dia bukan kesenangan dengan mujizat, tentu dia senang. Dia bukan kesenangan dengan mujizat lalu dia melupakan Tuhan, justru dia melihat, matanya terbuka, siapa itu Yesus. Saudara, mujizat itu memang selalu menakjubkan bagi mereka yang mengalaminya. Tapi juga harusnya membuka mata rohani kita, mengenali sang pembuat mujizat itu. Kita boleh terpukau dengan mujizatnya, tapi lihatlah sang pembuat mujizat itu, saudara. Petrus sekalipun seorang nelayan yang berpengalaman, tapi dia takjub melihat Yesus berbuat sesuatu dalam hidupnya hari itu. Sebagai akibat dari imannya dan tindakan Petrus terhadap firman Tuhan. Dan saudara tahu itu menjadi titik balik hidup Petrus. Itu menjadi titik balik hidup Petrus.
Ketika dia melihat Tuhan, dia melihat mujizat itu, Petrus nggak langsung membayangkan, wah gue jadi kaya nih. Gue untung besar hari ini. Tidak. Apa yang dia katakan? Tuhan, pergilah. Aku nih nggak layak. Aku nih orang yang berdosa. Saudara, Petrus bukan sedang membunuh orang ya. Dia mengaku orang berdosa. Petrus bukan habis mencuri. Petrus bukan habis berzina. Tapi dia justru ketika melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam peristiwa itu, dia menyadari, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara, moment of truth terjadi itu seperti sebuah metanoia. Membuka pikiran kita tentang siapa diri kita sebetulnya. Kenapa manusia begitu sombong dalam hidup ini? Kenapa begitu banyak orang yang angkuh, egois, dan merasa hidupnya tidak butuh siapa-siapa, apalagi butuh Tuhan? Karena matanya tertutup, saudara. Matanya tertutup. Tapi ketika Tuhan menyingkapkan, membuka mata kita, kita akan menyadari, saya ini bukan siapa-siapa loh ternyata. Mungkin situ Petrus menyadari, walaupun aku ini nelayan yang hebat, nelayan berpengalaman, tapi di hadapan Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Apa yang aku banggakan selama ini sebagai seorang nelayan, ternyata nggak ada apa-apanya nih. Ketika ada di hadapan Tuhan, wow, siapa saya? Itu juga yang Paulus katakan, bukan? Paulus berkata, dulu aku bangga punya jabatan, punya status, punya gelar akademis. Di masyarakat saya dihormati, saya orang dianggap hebat. Tapi ketika aku mengenal Kristus, semua itu sampah. Semua itu nggak ada gunanya ternyata. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami satu terobosan dalam hidup ini, kita harus meminta belas kasihan dan anugerah Tuhan. Membuka mata kita untuk melihat siapa kita ini di hadapan Tuhan. Agar kita tidak menjadi orang yang sangat sombong dengan hidup ini. Kita merasa sukses dengan pekerjaan kita merasa hebat dengan karir kita, dengan kemampuan otak kita. Sampai kita lupa bahwa, you are nothing without Christ. Kamu bukan siapa tanpa Kristus. Alkitab mengatakan, kamu cuma debu kok. Diciptakan dari debu, dari tanah liat. Bukan apa-apa. Tapi kalau kita terus mau merendahkan diri, Tuhan, saya hidup karena Engkau. Aku ada karena Engkau. Aku berhasil karena Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi siapapun kita. Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan Tuhan memberi belas kasihan. Tuhan memilih Petrus dan memanggilnya untuk semua rencana bagi masa depannya. Tahukah saudara, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru bagi hidup kita? Maukah engkau menerima, menyambutnya? Apapun situasi saudara hari ini, sedang terpurukkah atau sedang ada di puncak ataskah? Datanglah kepada Tuhan. Buka diri kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Dia. Maka akan terjadi ledakan-ledakan mujizat dalam hidup kita, saudara. Mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Petrus diubahkan hidupnya, nasibnya, masa depannya oleh Tuhan. Dari seorang